Nah, sedulurku, kita bahas lagi dan kita bedakan lagi antara anxiety dan anxiety disorder. Jadi, gangguan cemas sama cemas. Nah, itu sedulurku. Nah, sedulurku semua, perbedaan antara dua hal ini satu hal yang berbeda ya, beda banget. Jadi, orang cemas itu sebenarnya ya, anxiety itu adalah mekanisme otomatis dari seseorang untuk bertahan hidup. Ya, jadi untuk bertahan hidup. Dan mekanisme ini alamiah ada pada manusia sebenarnya ya. Jadi nggak bisa kita anggap ini sebagai sesuatu hal yang eh, ini sebuah hal yang patologis atau sebuah hal yang gimana ya. Jadi aneh gitu. Nggak aneh kok. Jadi ini adalah satu hal yang alamiah terjadi pada manusia. Orang cemas itu alamiah terjadi pada manusia dan itu adalah mekanisme bertahan hidup sebenarnya itu ya orang cemas. Dikarenakan suatu sebab tertentu. Jadi orang anxiety, orang cemas dikarenakan ada satu sebab tertentu di mana dia mengalami sebuah kecemasan. Cemas ya. Bukan gangguan cemas, bukan anxiety disorder. Jadi orang cemas biasa karena ada satu sebab. Nah, sedangkan orang itu kalau misalnya ngelihat sesuatu bahaya nih, pasti deg-degan. Atau mendapat tekanan, pasti deg-degan. Pasti bingung ya, kadang-kadang panik gitu. Tekanan, ada sesuatu yang membahayakan, biasanya cemas. Contohnya ada tugas mendadak dari bapak dosen, atau ada tugas yang menumpuk tiba-tiba seperti itu. Atau mungkin besok mau maju ujian belum belajar, nah seperti itu. Atau besoknya ada ini tugas kunjungan di mana dia belum mempersiapkan segala sesuatu, dia cemas, wajar. Nah, sebenarnya hal ini adalah suatu feedback untuk membentuk mekanisme dari dalam diri kita supaya segera bergerak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi misalnya ada macan di depan, dia segera bergerak, segera lari atau segera mempertahankan diri. Atau misalnya ada ular, ada suatu bahaya. Oh, ada berita ini nih. Kita harus siap-siap prepare besok lebih cepat untuk bergerak. Ada misalnya kalau orang yang kerja di kantoran yang besok ada kunjungan bos nih, siapin semuanya. Nah, kayak itu, ayo nih cepetan buru-buru. Nah, seperti itu. Orang cemas. Nah, beda dengan anxiety disorder. Jadi orang cemas sama anxiety disorder atau orang anxiety sama anxiety disorder itu berbeda, sedulurku ya. Jadi jangan disamakan. Jadi setiap orang cemas itu adalah suatu penyakit. Beda antara orang cemas sama gangguan kecemasan atau orang anxiety sama anxiety disorder. Dua hal yang berbeda ya. Gitu. Nah, sekarang bedanya dengan anxiety disorder. Apa itu? Kita bahas bareng. Nah, kalau anxiety disorder itu suatu cemas yang timbulnya terus-menerus tanpa ada sebab. Mudahnya begitu. Tanpa ada sebab. Atau ada sebab spesifik yang sebenarnya tidak terlalu bermakna itu menimbulkan suatu respon cemas. Tidak terlalu bermakna untuk menimbulkan respon cemas. Harusnya kayak gitu biasa aja, misalnya seperti itu. Seperti itu. Seperti halnya pada fobia spesifik ya. Orang lihat sesuatu, ada kodok, atau ada kucing, takut kodok, atau takut hal-hal yang sepele, takut semut kecil gitu kan. Dia udah takut, responnya seperti halnya takut ngelihat macan di depannya. Nah gitu kan, sebenarnya pada fobia spesifik seperti itu ya. Cemas beneran, tapi takutnya beneran takut. Jadi nggak bisa kita menyalahkan dia dengan keadaan seperti itu. Jadi beneran takut. Atau mungkin tidak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia cemas sendiri. Nggak ada tekanan dari dosen, dia
cemas sendiri. Tidak ada tugas numpuk dari atasan atau tugas menumpuk besok ujian, tahu-tahu cemas sendiri. Jadi tidak ada sebabnya, tiba-tiba cemas. Nah, seperti itu. Nah, dan kalau ada sebabnya pun tidak terlalu spesifik dan bermakna untuk menjadikan orang ini cemas. Nah, itu yang dinamakan anxiety disorder. Nah, gitu saudaraku ya. Beda kan? Antara orang cemas sebagai suatu respon alamiah dari tubuh kita, dari pikiran kita, beda dengan anxiety disorder, di mana tidak ada satu uh, sebab atau itu terjadi terus-menerus, dan walaupun ada sebab, tidak terlalu bermakna untuk menimbulkan respon yang sebegitunya. Nah, gitu sedulurku ya. Nah, gitu ya. Jadi bedanya lagi nih pada anxiety disorder dengan orang cemas yang wajar, itu adalah sampai mengganggu keseharian dari sedulur kita yang sedang merasa cemas ini. Jadi cemas tapi sampai mengganggu keseharian. Orang cemasnya setiap hari ada sebab atau enggak dia cemas terus. Rasanya nggak enak terus hati, nggak pede, segala macam setiap hari. Nah, bayangin bisa kerja nggak? Nggak bisa tentunya. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti ini, mungkin dia mengalami anxiety disorder. Tapi nggak boleh diagnosis sendiri ya, harus tanya ke profesional biar jelas ya, sedangkan mendapat pengobatan yang jelas juga. Gitu ya, sedulurku ya. Nah, sekarang kalau orang anxiety disorder, sudah jelas anxiety disorder, jadi kapan kita ajak untuk berobat? Nah, jadi kalau misalnya sedulur kita ini sudah terganggu, misalnya kerja jadi sering nggak masuk, ya, terus bergaul juga nggak terlalu nyaman dengan sekitarnya, ya, bergaulnya juga tidak terlalu nyaman dengan sekitarnya, terus kemudian ada lagi hubungan interpersonalnya juga terganggu, ya. Kalau pada anak juga nggak mau masuk sekolah, ya seperti itu. Nah, sudah mulai mengganggu, dan hal ini memang alangkah baiknya datang ke psikolog atau ke dokter atau ke psikiater, ke vaskes terdekat. Nah, alangkah baiknya begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita temukan sedulur kita ini nggak masuk sekolah atau nggak masuk kerja, ya, jangan langsung kita judge bahwa dia itu malas atau enggak. Jangan-jangan ada gangguan ini. Ada apa sih sebenarnya? Nah, jadi kalau sudah mulai gangguan cemas atau anxiety disorder, pasti intensitas cemasnya, entah ada trigger atau nggak ada trigger, ada penyebab atau nggak ada penyebab, ya. Kalau nggak ada penyebab aja dia tambah cemas, ya. Apalagi ada penyebab yang tercetus mungkin dari trauma masa lalu. Nah, semakin cemas tentunya. Nah, ini perlu kita gali lebih lanjut, kita lebih pahami lebih lanjut ketika konsultasi dengan profesional. Nah, gitu sedulurku ya. Nah, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe supaya lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Oke, sedulurku, tetap waras dan gaspol. Ayo kita bantu sedulur kita semua supaya lebih sehat dan kualitas hidupnya lebih baik. Sehat selalu.